Roh-Mu bekerja di dalam kami, menguasai hidup kami, membawa kami naik lebih lagi. Biar mata kami terbuka, hati kami terbuka, untuk melihat firman-Mu menjadi nyata. Kami memohon pertolongan Roh-Mu, roh pewahyuan, roh penyikapan, roh pencerahan di dalam nama Yesus. Kami berkata, ya Tuhan, kami mengerti. Ya Tuhan, jika iman kami bangkit, iman kami berkuasa, dan Engkau bekerja. Haleluya. Kami semua yang hadir, buat hidup kami tidak sama, buat hidup kami berbeda. Oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, itu yang kami perlu. Buat kami berbeda. Aku menyaksikan pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah, di antara kami. Aku percaya Tuhan itu akan semakin membesar, semakin berkembang, membuat gereja-Mu di rumah ini akan berbuah-buah, berkembang pesat, memberkati wilayah ini, bahkan Medan dan Indonesia. Demi nama generasi yang membangun, generasi yang menerobos, lahir dari rumah ini, lahir dari terbukalah, terbukalah, buka. Angkat tangan. Haleluya. Kegelapan menyingkir. Tuhan terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Sembah dan Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dia Raja kita. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan Haleluya. Dia Raja, dia Dia bertahta, saudara. Dan dia memerintah. Amin, amin. Dan pemerintahannya akan datang. Yes. Akan datang di kota kita. Amin. Akan datang di bangsa kita. Itu sebabnya dia siapkan kita hari ini. Yes. Dia perlengkapi kita hari ini. Dia urapi kita hari ini. Amin. Itu sebabnya hidup kita tidak akan pernah sama. Ada roh yang membara di hati. Yes. Ada gairah yang tidak pernah redup. Amin. Mulai hari ini, Yes. engkau akan menerobos, Amin. Amin. akan naik, Yes. engkau akan menyala Amin. Amin. bagi kota, bagi bangsa, bagi sang raja kita, Yes. bagi dia sang raja. Yesus, Kami puja, kami sembah. kami sembah sebagai Raja. Yesus.
Amin. sebagai anak. Kami tidak bermegah sendiri, Yes. bermegah di dalam pola kekuatan kami, kemampuan kami, kesalahan. Amin. Engkau segalanya bagi kami. Kami pun berkumpul di sini Tuhan, Yes. hanya untuk rencana Amin. dan untuk agenda, untuk semuanya. Yes. Di Haleluya. sana kami berdiri, kami berdoa. Pakai kami itu rencana, pakai kami itu kehendak. Semua kami berdiri di sini, di rumahmu. Pakai kami, melengkapi kami, urapi kami, seluruh hidup kami, anggota-anggota tubuh. Pakai itu sebagai senjata-senjata. Terima kasih. Ada hadiratnya di rumah. Amin. Dia di tengah-tengah kita. Yes. Oh, Haleluya. ada yang seperti Engkau. Kau menyembuhkan tubuh kami. Amin. Sekarang juga menyembuhkan hati kami. Sekarang juga kau memulihkan hidup kami. Yes. Sekarang juga sebab kau Bapa kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi umat Tuhan. Hari ini Oh ya basyekara baba. oleh firman-Nya Ini bibi. Dia akan mendatangimu. Ya rara Dia baba akan basyek. merestore hidup. Amin. Dia akan memposisikan Amin. sebab Dia sudah siap bagimu. Amin. Dan Dia akan menyiapkan bagi rencana. Amin. Yes. Yes, yes. Ora shika. Dia akan datang semua Amin. membantumu di hidupmu melalui firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau, dimuliakan selalu. Demi nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Berkati kita yang percaya, sama-sama berkata. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik, kasih senyum kanan kirinya dulu. Dan senyuman yang penuh dengan gairah. Amin. Iya. Ada yang cemberut. Bagus, puji Tuhan, selamat sekali. Silakan duduk. Ya, saya hanya menguatkan saja yang disampaikan oleh Pastor Julison. Karena yang disampaikan Pastor Julison saya kira sudah cukup. Makanya tadi saya menyebut Pastor, bisa nggak saya dihadir 15 menit? Pastor bilang jangan, nanti di take call saya stop. Nanti kalian di take call di stop. Kok ketawa ya? Nanti oke banyak. Saya coba menguatkannya. Tadi di sesi 1 Pastor Johnson membuka Markus pasal yang kedua, bukankah begitu? Yes. Boleh ditampilkan ya di depan. Markus pasal yang kedua. Ayat yang pertama kita baca. Saya mulai dari situ karena ini sesi 1 tadi. Bisa ditampilkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, Iya. tersiarlah Kabar bahwa ia ada di rumah. Tadi Pastor Jenikson menekankan apa di sini? Ia Ada di rumah. ia ada di rumah. Yes. Bisa mengikuti? Amin. Saya mau bertanya dulu, Pak. Kalau sekarang ia ada di rumah kan? Amin. Karena kalau kita membaca ini 2000 tahun yang lalu nggak cocok. Iya.
Tapi kalau kita percaya dia juga sekarang Amin. ada di rumah, Ya. cocok. Amin. Nah, saya mau bertanya lagi ini. Apakah ia masih ada di rumah? Yes. Gak serem Pak Yes. Imannya belum menyatu. Ada yang masih ragu, Ya. ada yang sudah yakin. Sekali lagi, apakah ia sekarang masih ada di rumah? Ya. Amin. Oke, dari mana kita tahu? Karena percaya. Matius 18 ayat 21. Matius 18 ayat 21. Ini yang exciting. Yes. Kenapa? Karena memang dia masih ada di rumah. Amin. Amin. Itu yang exciting, saudara. Ini bukan kejadian 2000 tahun yang lalu. Coba lihat. Kemudian ayat 20, sorry, maaf. Ayat 20 saya kira. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Kita berkumpul dalam nama siapa? Jangan bilang dalam nama Pastor Johnson. Nanti saya ditampar malaikat dulu, saudara. Saya Johnson bukan Herodes ya. Herodes yang ditampar malaikat. Atau karena Pastor Judikson atau Pastor Kristo, mereka pun nggak kuat pipinya itu, saudara. Sama kayak saya, kalau ditampar pasti bau jatuh. Tidak, dalam nama Yesus. Setuju ya? Yes. Di situ aku. Nah, lihat ini. Ada di tengah-tengah mereka. Amen. Dia ada di sini. Berarti dia masih ada di rumah. Amin. Amin. Wow, dahsyat sekali ya. Belum semua percaya. Dahsyat sekali ya. Amin. Nah, saya mau bertanya, kenapa dia masih ada di rumah? Yesus kita itu hidup, saudara. Dia satu-satunya yang sudah mati, tapi hidup. Kalau hidup bisa kita lihat? Nah, mulai ragu. Kalau Yesus hidup bisa kita lihat? Bisa. Ya, bisa lah. Bisa kita lihat, saudara. Makanya kita yakin di batin kita, di perkumpulan kita, dia ada di sini. Amin. Dari mana kau bisa melihatnya? Ya tadi kan sudah dibagikan, iman itu melihat yang tidak kelihatan. Iya. Bukan berarti tidak ada. Iya. Coba di Ibrani 11 coba ya. Nanti kita kembali lagi. Ibrani 11 ayat 1. Lihat ya, supaya kita mengerti iman itu sebenarnya melihat ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, coba di ayat yang ketiganya coba lompat. Ini lebih kuat lagi sebenarnya. Karena iman kita mengerti bahwa bahwa alam alam semesta semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Yuk, sehingga Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Ya. Tidak dapat kita lihat, itu ada. Masalahnya mata kita ini nggak bisa melihat. Tapi bukan berarti tidak ada. Yesus hidup, mata jasmanimu tidak melihat. Tapi kalau kita beriman, kita melihatnya. Iyalah, makanya kita beri tangan dulu dong buat Tuhan kita. Makanya begini, kalau iman kita benar, saat kita bernyanyi kayak tadi, menyembah kayak tadi, berdoa kayak tadi, aku melihat dia di sini. Pasti kayak biasa. Pasti kayak biasa. Ya. Tapi kita terlalu sadar dengan mata jasmani, bukan mata iman. Makanya kadang menyembah biasa, memuji biasa, dengan firman biasa. Cobalah misalnya begini, di ruangan ini ada anaconda. Apa itu anaconda? Ini yang sulit lagi. Sulit lagi kayak anaconda itu ular raksasa. Kepala misalnya ular raksasa di sini nggak kita lihat, bersiul kita. Coba tuh ya. Nah, itu masalah gimana? Kesadaran. Problem kita ini kurang sadar. Makanya Petrus berkata, sadarlah. Jaga-jaga. Lawanmu si iblis. Iblis itu bisa kita lihat. Dari mana kita tak bisa kita lihat? Petrus bilang dia berjalan keliling. Kalau nggak bisa dilihat dari mana dia tahu keliling. Ya, alam roh itu bisa kita lihat. Ya. Makanya kau beriman. Yes. Coba lihat di sini coba. Lihat itu. Lihat ya.
Alam semesta yang kita lihat ini kan, dijadikan oleh firman Allah. Alam semesta ini datang dari yang tidak dapat kita lihat. Sekarang oleh firman Kita bisa lihat. itulah iman. Iman itu adalah membuat yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi semuanya sudah ada. Iya. Oleh imanmu dia menjadi tidak kita lihat bukan berarti tidak ada. Makanya kalau kayak kita tadi ya, saya menyembah, saya memuji, saya bisa menangis. Saya merasakan persembuhan itu oleh iman. Ya. Bisa paham ya maksud saya? Markus pasal yang kedua. Jadi ia masih ada di sini, saudara. Tuhan Yesus itu hidup. Amin, amin. Gak kita lihat ada, karena dia hidup. Malah dia berkata di firman-Nya, aku di tengahmu. Coba lihat Markus 18:21. Oh iya, thank you. Markus 18:20. Thank you ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kalian percaya nggak dengan firman? Berani lagi? Beriman nggak? Yes. Angkat tangannya. Taruh. Pejamkan mata. Renungkan coba firman ini. Aku di tengah-tengahmu. Pribadinya di sini. Amin. Aku percaya. Coba rasakan. Bisa paham? Coba rasakan. Amin. Beda kita. Wajah kita pun sudah. Duduknya. Ayo sembah dia. Ayo sembah. Itu baru namanya Iman. Yes. Yes. Kalian beriman kan? Yes. Nanti kalau Kartininya menyembah Tuhan, kita harus lebih bersemangat. Yes. Dari Kartininya, Bang Marlik sampai keyboard sampai keluar itu Bang. Apa namanya? Terusnya lepasan. Dia pun udah waktu bilang amin udah gak di sini. Itu baru iman. Ya. Amin, amin, amin. Hebat iman saya. Kenapa? Semua tuh keyboardnya lepas. Ada musiknya. Ya. Dia ada di tengah kita. Coba mulai Markus pasal 2 ayat yang kedua coba. Markus pasal yang kedua ayat yang kedua. Lihat, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saya mau bertanya, dia masih memberitakan firman? Masih. Coba renungkan 2 kata tadi yang disampaikan pastor ini. Ia ada di sini, dan dia masih memberitakan firman. Melalui siapa? Dia orang-orang yang diutusnya. Ayat 1 ayat 2 terjadi di sini. Ini tantangannya. Bagaimana sikap kita? Tahu nggak ironinya? Ini ironinya. Maka datanglah orang-orang berkerumun, banyak nggak? Banyak. Tapi hanya 4 orang yang beriman. Itu ironi. Ironi, ya. Baca ayat 3. Ayat 3 baca. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang guru digotong Oleh 4 orang. mana ribuan orang lain. Coba, ini namanya ironi. Ironi di gereja. Ironi di orang percaya. Ironi di orang menyebut dirinya beriman. Harusnya nggak 4 orang lah. Harusnya yang berkerumun itu lah. Yerusalem bisa bam satu saat waktu ini terjadi. Kalau mereka seperti 4 orang itu. Saya mau tanya, ada 1 orang yang lumpuh? Banyak. Oh banyak, banyak. Gak mungkin hanya cuma 1. Tapi 4 orangnya yang beriman. Berarti yang harus kita ubah sikap kita ini adalah respon kita pada firman. Amin, amin.
Sama seperti yang bilang Pastor Judikson tadi, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bagaimana iman, apa iman, bagaimana operasi iman. Semua itu harus sudah bisa kita implementasikan kalau kita memahami ini lagi. Dan membaharui sikap kita. Jadi yang menentukan engkau mengalami kuasa ya sikap, respon kita. Bisa paham? Amin. Nah, apa yang disampaikan di situ lagi? Coba kita lompat di ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka. Kenapa iman bisa dilihat? Karena ada buktinya. Karena iman itu kayak angin. Angin nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa tahu ada buktinya. Goyangan. Betul kan? Yohanes 3:8 coba. Yohanes 3:8. Iman itu bisa dilihat. Yohanes 3:8. Angin bertiup kemana ia mau. Betul nggak? Bisa kau lihat? Tidak bisa. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Karena orang yang lahir dari roh hidup oleh iman. Orang yang lahir baru kan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Jadi mereka ini mempraktekkan imannya itu kayak angin. Angin gak bisa dilihat dengan mata jasmani, tapi tindakannya ada. Kayak angin kan goyangannya ada, tapi gak bisa nampak. Itulah Yesus melihat iman mereka karena mereka naik ke atas. Jadi kita gak bisa bilang aku beriman pada Yesus, gak datang gereja, gak cocok. Aku beriman pada Yesus, gak angkat tangan saat bernyanyi, gak cocok juga. Harap kabahan. Jadi iman itu ada buktinya. Gak boleh kita bilang aku beriman, tapi gak ada buktinya. Jadi mereka ini dilihat Yesus ada buktinya iman mereka karena mereka naik. Coba Markus 5. Saya 5 menit lagi selesai. Kita ingat terus ini. Bisa gak 4 menit? Bisa. Markus 2 ayat 5. Coba lihat. Ketika Yesus melihat iman mereka, karena mereka naik kan? Siapa nama mereka ini salah satu? Aku. Yarman. Yarman. Oke, maaf. Thank you, maaf. Kasih kita maaf. Kalau di Alkitab siapa namanya? Enggak ditulis namanya. Nah, kan? Kalau udah disampaikan Pastor Judikson tadi, yang naik-naik itu siapa? Zakheus. Nah, orang beriman itu pasti naik. Naik ke atas. Bercahaya. Jadi terang dunia. Berkembang. Berbuah. Tumbuh. Pasti kelihatan. Makanya kalau aku beriman udah berapa lama? 25 tahun. Orang gak kenal. Salah ini. Rombak. Masa udah beriman 25 tahun tetangganya aja gak tahu. Ada salah ini. Iya lah, kalau beriman pasti naik. Kalau engkau beriman kayak Zakheus, pasti Tuhan di rumahmu. Dengar tadi disampaikan Pastor. Makanya kan kalau kita waktu dulu bertobat kan dibilang di mana Yesus? Di hatiku. Ya karena iman di hatimu. Kesimpulannya, di mana ada iman, di situ Yesus. Jadi kalau ada iman di sini, ya ada Yesus di rumah itu. Ada iman di Zakheus, ya ada Tuhan di rumah Zakheus. Coba amin dengan panjang. Ada iman di hati. Berarti ada apa di hati? Bapak, kita kayaknya pastor jadi TK lagi ya. Ada kita harus kembali ke iman mula-mula. Nah, lihat ya. Jadi Yesus melihat iman mereka karena ada bukti. Nah, saya mau kasih statement because of time. Nah, bisa ditulis di sini. Bisa ditulis atau hanya ditampilkan?
Oh, thank you. Di mana ada iman, di situ ada Yesus. Catat dulu ya. Nanti saya kasih kesimpulannya. Di mana ada iman, di situ ada Yesus. Di mana ada iman, di situ ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kuasa. Di mana ada kuasa, di situ ada mukjizat. Saya ulangi. Karena nanti fantastik kalau kalian bisa menerima ini. Coba ya. Di mana ada iman? Itu ada Di Yesus. situ ada Yesus. Setuju di sini? Ya. Karena iman itu Yesus. Amin. Iman itu Yesus. Di luar Yesus tidak ada iman. Ya. Galatia 3 berkata iman telah datang, yaitu Yesus. Ya. Di mana ada iman? Itu ada Yesus. Itu ada Yesus. Di mana ada iman? Itu ada Yesus. Di situ ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus? Kuasa. Di situ ada kuasa. Di mana ada kuasa? Itu ada mujizat. Di situ ada mujizat. Saya mau tanya, di mana sekarang iman? Di hati. Jadi di mana Yesus sekarang? Di hati. Di mana Roh Kudus sekarang? Di hati. Di mana ada kuasa Di sekarang? hati. Di mana ada mujizat? Di hatiku. Kau yang menentukan. Makanya kalau kita mau mengalami mujizat, apa sih definisi mujizat? Sama dengan perbuatan Tuhan. Mujizat sama dengan perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami perbuatan Tuhan day by day, berimanlah. Siapa di sini yang mau mengalami perbuatan Tuhan tiap hari? Ya beriman. Kenapa? Di mana ada iman? Ada Di Yesus. mana ada iman? Di situ ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus? Di situ ada kuasa. Di mana ada kuasa? Di situ ada mujizat. Di mana semua ini sekarang ada? Ayo, kau mau tiap-tiap hari mengalaminya. Ya hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh iman. Hiduplah oleh iman. Selesai. Makanya orang benar hidupnya dari fajar sampai rembang. Karena orang benar hidup oleh iman. Dia mengalami perbuatan Tuhan. Dan dengarin Papa, maaf. Boleh saya sebut kadang-kadang keceplosan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10:17. Saya selesaikan di situ. Roma 10:17. Perhatikan di situ coba ya, indah sekali. Wah, udah dicatat ya. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di luar ini Tidak ada. tidak ada. Makanya Yesus itu iman. Perempuan pendarahan mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena itu sumber iman. Di luar Yesus tidak ada. Bisa paham? Nah, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Katakan iman. Lahir dari firman. Orang benar. Hidup oleh iman. Hidup oleh firman. Berarti orang benar tiap hari harus makan firman. Firman itu roti hidup. Jadi kalau kita makan firman, makan roti hidup, itu sama dengan hidup oleh iman. Mereka akan mengalami perbuatan. Besok sakitmu makin sembuh, makin keadaan ekonomi, hubunganmu, semuanya makin pulih. Haleluya! Hidup oleh iman, ya hidup oleh firman. Gitu aja. Maka perbuatan-perbuatan Tuhan akan kita alami. Coba lihat dulu. Iman timbul. Katakan iman timbul. Kalau timbul itu kan dari dasar, naik. Coba sebutkan. Iman naik. Orang yang memiliki iman. Orang yang menerima firman. Haleluya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, seperti pokok. Apa saja yang diperbuat berhasil. Haleluya. Ibrani 11 ayat 1. Ini yang terakhir dan yang terakhir. Kata Pastor Junison. Ibrani 11 ayat 1.
Tadi saya menangkap yang disampaikan Pastor Juli, indah sekali soalnya. Coba lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katakan, iman adalah dasar. Dari apa? Yang pertama, iman sumbernya apa? Firman. Berarti firman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi berharaplah dari firman yang kita. Kemudian berikutnya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kayak alam semesta tadi. Bisa Pak? Yes. Dia nggak bisa kita lihat, tak dapat kita lihat, tapi bisa kita lihat pada akhirnya. Itulah bukti. Bagaimana bukti ini bisa kita wujudkan? Dengan perbuatan. Tadi pastor ini berkata perbuatan yang minimal apa sih? Berkata kan? Jadi orang beriman itu bukti awal mula-mula yang sangat familiar bisa kita lihat, dia selalu berkata tentang firman. Saya kira itu cukup. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Di mana ada iman? Di situ ada Yesus. Di mana ada iman? Itu ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus? Di mana ada kuasa? Di mana semua ini sekarang? Aku perlu membangkitkan iman. Kita berdiri, kita berdoa dalam roh. Oh, Markus pasal 5. Boleh berdiri ya? Ayat 25. Markus 5 tadi coba. Saya mau kita praktekkan doanya dari sini. Markus 5 ayat 25. Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. 26. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang mengobati oleh berbagai bahan sehingga telah dihabiskannya semua. Namun sama sekali tidak ada faedah yang mana sebaliknya keadaan yang buruk. Adakah di ruangan ini yang lebih buruk dari sini keadaannya sekarang? Tidak ada. Siapa yang lebih baik keadaannya dari perempuan ini sekarang? Iya, ini pasti buruk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yesus dari belakang dan mencoba-cobanya. Kalau dia mendengar berita tentang Yesus, apa yang bangkit? Iman. Disitulah awal terobosan. Yes. Katakan iman, bangkit. Di dalam. Yesus di situ. Roh Kudus di situ. Kuasa di situ. Mujizat di situ. Jadi adakah dalam perempuan ini semua itu? Ada. Yang mana bangkit? Cek. Ayat 28. Cek. Sebab katanya asal berjalan saya banyak aku akan sembuh. 29. Mari kita cek. Seketika ini juga berhentilah pendarahan dan dia merasa bahwa itu sudah sembuh dari penyakit. 30. Ini puasa kan? 30. Pada ketika itu juga Yesus mengatakan bahwa ada tenaga. Di sini tenaga di Injil lain kuasa. Ya, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yesus sekarang di mana? Di hatimu. Berarti ada kuasa mengalir dari mana? Kau beriman.
kuasa ini mengalir dari dalam diri Yesus. Tapi sekarang Yesus kan di dalam. Iman di dalam. Kuasa itu dari mana mengalir? Menyembuhkanmu dari mana mengalir? Menyembuhkanmu dari mana mengalir? Dari dalammu. Dari dalammu. Kalau imanmu bangkit. Berdoa bahasa roh tadi. sejauh iman kami di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Besar karya-Mu bagi kami. Besar karya-Mu bagi kami. Muliakan nama-Mu. Angkat tangan semua.
dasar. Dia tidak berdiri di atas sesuatu yang tanpa dasar. Itu sebabnya Tuhan akan membaharui kesadaranmu. Bukan di dalam mata jasmani, tapi kesadaranmu sekarang ada di mata rohanimu. Demi nama Yesus Kristus, berpindah dari kesadaran kepada mata jasmani, sekarang berpindah kepada kesadaran di dalam mata rohani. Karena itulah kamu disebut adalah manusia rohani. Kesadaran di dalam mata rohani itu akan mengubah segala sesuatu yang ada dalam hidup. Karena sudah mendengarkan firman, maka engkau harus mulai berlihat. Tetapi kau harus berkata-kata, karena roh iman itu ada di dalam hati. Dan sekarang firman yang engkau berkatakan sekarang ada di mulutmu. Dengan kita mengakui kita diselamatkan, dan dengan kita percaya dalam hati, maka kita dibenarkan. Apakah Tuhan akan berlama-lama untuk mengerjakan dalam hidup? Tidak, dia akan bersegera. Karena di mana ada iman, di situ Yesus ada. Di situ Yesus ada. Di situ Yesus ada.
di dalam iman yang benar. Harus keluar dari kesadaran pada mata jasmani. Sekarang kau ada dalam kesadaran di dalam mata rohani. Kau mulai melihat. Di budaya dari iblis selama ini adalah kau dibawa kepada kesadaran secara jasmani, sehingga engkau berpatokan kepada fakta yang terlihat. Tetapi ketika iman itu ada di dalam, Yesus itu ada di dalam, maka kau menjadi kebenaran demi kebenaran, dan kamu akan menerima kebenaran, dan kamu akan dimerdekakan. Kamu akan menerima kemerdekaan, kelepasan, kesembuhan, kekuatan yang baru akan datang di dalam. Haleluya, haleluya. Yang kedua, iblis selalu menanam di dalam dirimu. Oh, kau menantikan itu datang dari luar, tapi sekarang itu ada di dalam. Sebab iblis tidak akan pernah bisa menggabungkan, tidak bisa lagi akan menyetor itu datang kepadamu, karena iman itu ada di dalam roh. Iman itu ada di dalam roh. Iman itu ada di dalam hatimu. Engkau bisa mengoperasikannya, engkau bisa mengendalikannya, engkau bisa mewujudkannya. Yang ketiga, iman itu adalah Yesus Kristus. Maka kau harus menerima berita yang benar, karena iman itu telah datang. Selama iman itu belum datang, kita masih di bawah perwalian hukum Taurat. Kita hidup oleh karena hukum Taurat, tapi tidak seorang pun yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat kita menjadi kutuk, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Maka terkutuklah orang yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus telah menjadi kutuk oleh karena hukum Taurat, supaya kau tidak lagi hidup dalam sekarang kau hidup di dalam iman itu, Yesus Kristus. Supaya oleh Yesus Kristus sekarang kita hidup oleh iman, maka kita disebut oleh keturunan anak-anak Abraham. Kamulah keturunan Abraham, engkaulah anak-anak Abraham. Maka beriman itu Kristus, di dalam nama Yesus Kristus kita hidup di dalam iman yang benar sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang keempat, iman itu bukan besok, tapi iman itu berkata sekarang. Sekarang waktu, sekarang yang baru itu akan datang. Bukan besok, tapi sekarang. Iman selalu berbicara sekarang. Sekarang. Yesus berkata, 4 bulan lagi akan datang menuai, tapi aku berkata kepadamu sekarang. Kebingungan di dalam iman, tidak ada lagi ketidakjelasan, tidak ada lagi ketidakpercayaan di dalam iman. Semuanya yang pasti itu akan terjadi. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang tidak ada akan diadakan. Haleluya. Sekarang waktu untuk keluarga kami, sekarang waktu untuk kehidupan kami, sekarang waktu perubahan, sekarang waktu tuanya.
Haleluya. Sangat luar biasa. Begitu dahsyat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Amin, amin. Haleluya. Engkau begitu dahsyat. Haleluya. Engkau begitu dahsyat. Yes. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan. Amin. Karena sekarang kami bisa melihat Yes. apa yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sekarang kami melihatnya satu demi satu. Dari apa yang akan kami lihat, Amin. itu akan mengubah kehidupan kami. Amin. Karena kami hidup bertumbuh di dalam iman. Bersyukur kepadamu Tuhan.